Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah mikroprosesor. Dari mana itu dari chapter 4 dan chapter 5 menjadi suatu kesatuan untuk presentasi. Dari sini sendiri untuk aplikasinya kita menggunakan aplikasi yang telah ditentukan dari dosen. Di sini di kelompok 1 ini sendiri untuk ketua kelompoknya saya sendiri, Eka Haryanto. Untuk selanjutnya anggota saya ada Rizky. Untuk selanjutnya ada Ibnu Agil dan selanjutnya ada Angga. Nah, di sini untuk mempresentasikan aplikasi kami sendiri, di sini kita kerja kelompok bersama-sama. Jadi untuk mempresentasikannya nanti kita berbagi. Pertama nanti dari saudara Agil, yang kedua saudara Angga, yang ketiga untuk aplikasinya sendiri dan presentasinya nanti di saudara Rizky, dan untuk penutupan dan closing itu nanti dilakukan oleh saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu kita dari materi kita sendiri, pada saudara Agil dipersilakan untuk melakukan presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Agil dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang rangkaian sederhana sensor akselerator, yang dimana tugas ini adalah tugas kelompok dari dosen Pak Rahmat dengan mata kuliah mikroprosesor praktikum. Langsung saja saya akan menjelaskan PowerPoint tentang rangkuman dari tugas 4 dan 5 tentang rangkaian sederhana sensor akselerator. Untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja rangkaian sensor akselerator dengan mengaplikasikan vibrator sensor dengan menggunakan OP-AMP. Komponen rangkaian bisa kita lihat beberapa item yang ada pada aplikasi tersebut, seperti 1. Rangkaian 10K ohm yang pada gambar tersebut seperti di layar. Yang kedua, diberi Porteus sensor vibration seperti gambar yang ada pada layar. Terus ground FCC dengan logistic. Dan kita akan berlari ke layar slide ketiga, yang dimana masih kita menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam aplikasi tersebut. Untuk slide keempat, setelah komponen yang di atas telah siap, yang seperti saya sebutkan tadi, terus kita susun komponen tersebut, lalu dikonekkan melalui kaki-kaki komponen yang kita susun tadi. Akselerator adalah sebuah perangkat yang mampu mengukur sebuah kekuatan akselerasi. Kekuatan ini mungkin statis atau diam, seperti halnya kekuatan konstan dari gravitasi bumi, atau bisa yang bersifat dinamis karena gerakan atau getaran dari sebuah alat akselerometer. Akselerometer merupakan sebuah tensor yang berfungsi untuk mengukur kecepatan, mendeteksi dan mengukur getaran, ataupun untuk mengukur kecepatan akibat gravitasi bumi. Akselerometer memiliki tipe, yaitu yang pertama kapasitif, piezoelectric, piezoresistif, Hall effect, meganotransittive, dan Hall transfer. Di slide kelima, operasi dasar akselerator. Hukum gerak Newton kedua mengatakan bahwa akselerasi m per s2 suatu benda berbanding lurus dengan arah yang sama dengan gaya yang bersih atau Newton yang bekerja pada tubuh, dan berbanding terbalik dengan masanya. Dengan rumus akselerasi sama dengan force Newton per meter S2 massa gram. Akselerasi menciptakan kekuatan yang ditangkap oleh mekanisme pendeteksi gaya akselerometer. Jadi, akselerometer benar-benar mengukur kekuatan, bukan akselerasi. Dasarnya mengukur akselerasi secara tidak langsung melalui sebuah gaya yang diterapkan pada suatu sumbu akselerometer. Sensor getar dan sensor akselerator mendeteksikan getaran dengan perangkat dan dengan pergerakan tanah.
Data tersebut akan diolah menggunakan rumus British Geological Survey untuk menjadi satuan skala Richter. Setelah data sensor selesai diolah dan dihitung, lalu hasil data tersebut dibaca apakah alat tersebut mendeteksi adanya gempa atau tidak. Alat tersebut mendeteksi, maka buzzer akan aktif dan LCD akan menampilkan besar gambar. Jika tidak, maka alat akan menggambar ulang depth sensor. Di slide 6 ini adalah grafik, bentuk grafik getaran gempa yang semakin dekat seperti gambar tersebut, sehingga sensitivitas sensor semakin besar, sedangkan pada jarak maksimum sensitivitas sensor sangat kecil. Di slide 7, rangkaian sensor accelerometer dengan mengaplikasi vibration sensor dan menggunakan OM APM seperti gambar yang ditampilkan di layar. Prinsip kerja rangkaian di atas: ketika logika set bernilai 1, maka arus akan mengalir menuju resistor dan masuk ke kaki non inverting pada OP AMP. Karena OP AMP digunakan untuk menaikkan tegangan, maka tegangan keluaran akan menjadi lebih besar dan padat dan dapat menyalakan buzzer. Buzzer memiliki tegangan kerja sebesar 12 volt, maka tegangan output dari sensor gas harus diperkuat terlebih dahulu sampai minimal 12 volt agar buzzer bisa bekerja. Untuk menguatkan tegangan tersebut, maka menggunakan OP AMP. OP AMP digunakan adalah OP AMP director non inverting, sehingga besar tenaga yang dikeluarkan adalah 15 volt. Karena tegangan sudah melebihi tegangan kerja buzzer, maka buzzer bisa berbunyi. Ketika logistik bernilai 0, maka arus tidak mengalir dan buzzer pun mati. Simulasi gerbang OR akan dilanjutkan pada tim selanjutnya, yaitu Angga Saputra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Riyadi. Saya dari kelompok 1 ingin melanjutkan simulasi. Di sini simulasi gerbang OR. Gerbang OR adalah gerbang yang memiliki 2 atau lebih masukan, tetapi hanya memiliki 1 keluaran, di mana jika salah satu sinyal masukannya bernilai 1, maka sinyal inputnya bernilai 1. Aljabar booleannya adalah Y sama dengan A ditambah B. Seperti di gambar, A, B sama dengan hasilnya Y. Analogi gerbang OR. Gerbang OR dianalogikan seperti pada rangkaian paralel, di mana apabila salah satu saklar on, maka lampu akan tetap hidup, kecuali jika seluruh saklar off, maka seluruh akan mati. Seperti tabel kebenaran gerbang OR di samping. Gerbang A 0011, B 0101 dan keluaran Y A111. Analisa perwaktuan timing atau analisis. Analisis perwaktuan sangat berguna untuk menganalisis tanggapan output dari sebuah gerbang dan untuk menganalisis perubahan level masukan. Metode yang digunakan disebut diagram pewaktuan, timing diagram. Diagram pewaktuan adalah grafik yang menyatakan perubahan level keluaran terhadap perubahan level input pada waktu tertentu. Gambar di samping adalah timing diagram dari sebuah gerbang OR. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan cara-cara atau mensimulasikan dari aplikasi software Bretus 8. Di sini kita untuk membuat simulasinya itu dengan menggunakan gerbang OR. Oke, baiklah, kita coba untuk pembuatannya. Di sini untuk sebelumnya kita harus mencari dulu untuk input gerbangnya dan logistiknya itu yaitu outputnya, dengan cara kita ngeklik di sini pada kursor P,
Terus kita cari untuk inputnya itu logic state. Oke, logic state ini. Oke, selanjutnya untuk mencari gerbang, kita mencari gerbang apa nih? Untuk OR, gerbang OR, klik saja, klik OR, sini, yang ini. Oke, selanjutnya untuk mencari untuk outputnya itu logic probe, logic probe big ini. Oke, selanjutnya ayo kita coba untuk simulasikannya. Di sini kita membuat inputnya dulu dengan logic state sini. Ini. Oke, terus gerbangnya gini. Ini untuk outputnya logic probe. Oke, selanjutnya kita coba untuk menyambungkan kakinya dari kaki satu ke kaki lain. Oke. Nah, inilah untuk contoh utamanya gerbang OR. Oke, untuk mensimulasikannya kita sudah membuat tadi sudah membuat 4 contoh, ya kan? Contohnya ya seperti ini. Untuk masing-masing mensimulasikannya kita kasih input dulu. Untuk yang pertama tidak ada input, untuk kedua kaki 2 dikasih input, untuk ketiganya kaki 1 kasih input, terus untuk keempatnya contoh 4 kita kasih 2 input. Oke, setelah seperti ini kita mensimulasikan dengan cara ngeklik di sini run the simulation. Oke. Nah, di sini kita sudah jadi untuk simulasinya. Di sini ini sudah jadi, dan selanjutnya saya akan menjelaskan atau mengalihkan untuk penjelasan ini ke teman saya, Bapak Eka. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya melanjutkan dari presentasi dari saudara Rizky tadi, di mana data percobaan kita dari gerbang OR. Di presentasi Rizky tadi sudah dijelaskan di mana setiap input dari gerbang percobaan itu 0, maka hasil outputnya juga 0. Nah, selanjutnya di mana jika input 1 dikasih 0 dan input 2 dikasih 1, maka hasil outputnya itu pasti akan 1. Itu dari percobaan OR sendiri. Nah, selanjutnya kita balik juga, di mana jika input 1 kita kasih angka 1 dan input 2 dikasih angka 0 seperti ini, maka hasilnya sama, akan 1 seperti pada tabel yang sebelumnya tadi, seperti ini. Dia ada perbedaannya, maka hasilnya pun akan 1. Nah, selanjutnya di mana jika input 1 dan input 2-nya sama-sama dikasih angka 1, atau boleh kita bilang dikasih tegangan, maka hasilnya pun akan 1 seperti ini. Nah, dari sini dapat kita simpulkan untuk gerbang OR sendiri, setiap ada input 1, maka hasil output akan ada nilai 1. Seperti itu. Nah, seperti ini. Untuk kesimpulan sendiri dapat kita lihat, saya yang jelaskan tadi, setiap ada input 1, setiap percobaan, maka hasil outputnya akan ada 1. Sama seperti apalagi kalau percobaannya ada 1-1 semua antara input, maka hasilnya akan 1 semua. Di percobaan pertama inputnya tidak ada, 0 semua, maka hasilnya pun akan 0. Jadi dapat kita simpulkan untuk gerbang OR ini sendiri, setiap input ada 1, maka hasilnya akan 1 atau ada outputnya, seperti itu. Baiklah, selanjutnya dari kita itu saja dari hasil percobaan yang kita tampilkan atau kita simulasikan dari aplikasi
aplikasi apa Pak Rizky? Pretus 8. Pretus 8, di mana kita mensimulasikan dari aplikasi Pretus 8 tadi dengan gerbang OR. Nah, dari gerbang OR itu sendiri dapat kita simpulkan bahwa setiap input yang ada input satunya, maka hasil outputnya akan satu. Selanjutnya kebalikannya, jika inputnya 0, dua inputnya 0, maka hasilnya 0 juga. Selanjutnya juga untuk hasil input dua inputnya dikasih inputan satu semua, maka dari hasil outputnya sama, dari akan 1. Jadi dapat kita simpulkan dari hasil percobaan gerbang OR dengan aplikasi apa Pak Rizky? Pretus 8. Kesimpulannya setiap input 1 maka hasil outputnya akan ada 1 juga, seperti itu. Jadi kurang lebih itu saja yang dapat kami tampilkan dari video kami. Lebih dan kurang mohon maaf, karena kita masih dalam tahap pembelajaran. Semoga kedepannya kita akan lebih dapat menampilkan video yang lebih baik lagi. Dari saya sendiri sebagai Ketua Kelompok 1, Eka Haryanto, mengucapkan terima kasih, dan mewakili teman-teman sendiri mengucapkan terima kasih. Kebenaran dalam suasana Lebaran, kami mohon untuk kali lagi mohon maaf lahir batin bagi yang menonton, terutama bagi dosen kita Pak Rahmat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.